Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aurelia Zawanuriza dengan NIM 11524000162. Teman-teman pernah gak sih pas buka sosmed kayak Instagram, TikTok, X, dan sebagainya, terus teman-teman lihat komentar yang isi pesannya tuh mirip-mirip banget? Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih opini publik di media sosial saat ini telah dipengaruhi oleh buzzer pada isu kenaikan biaya BBM dan penurunan nilai rupiah dari sudut pandang komunikasi politik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, aku mau jelasin dulu nih tentang apa itu buzzer dan opini publik. Nah, bagi teman-teman yang aktif di media sosial, aku yakin pasti udah pada gak asing lagi sama namanya buzzer. Jadi, buzzer itu dapat berupa individu atau sekelompok orang yang sangat aktif menyebarkan informasi, pendapat, ataupun pesan-pesan narasi-narasi di media sosial. Selain untuk mencuri perhatian publik, tujuan dari buzzer adalah untuk memengaruhi persepsi, pandangan masyarakat terhadap suatu isu, tokoh, maupun kebijakan. Nah, dalam ranah politik, buzzer itu biasanya digunakan untuk membangun citra dan memperkuat dukungan. Oleh karena itulah aku bisa bilang kalau buzzer itu erat kaitannya dengan opini publik. Sedangkan opini publik itu sendiri adalah pendapat, pandangan maupun penilaian seseorang dalam membaca realitas dan diekspresikan atau dikomunikasikan ke ruang publik. Salah satunya dalam media sosial. Opini publik tidak terbentuk spontan begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengalaman pribadi dan informasi yang telah diterima. Kenaikan harga bensin dan melemahnya rupiah terhadap dolar telah menjadi topik hangat di media sosial. Ratusan bahkan ribuan komentar yang mengungkapkan pandangan yang berlawanan pun juga mulai bermunculan. Sebagian masyarakat berpikir bahwa sebenarnya nggak perlu loh orang-orang itu marah-marah tentang lonjakan harga bensin baru-baru ini, karena itu tuh hanya konsekuensi alami dari ekonomi aja. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang percaya bahwa ini tuh hanya akan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi dengan cara menaikkan harga. Nah, kolom komentar semakin menjadi lebih dari platform untuk mengekspresikan pemikiran. Mereka memiliki kemampuan untuk membentuk pemahaman masyarakat tentang masalah politik, seperti yang akan dibahas setelah ini. Kemampuan publik untuk merumuskan kebijakan dan mengungkapkan pandangan akan terlihat di kolom komentar. Dalam video ini, aku akan pakai dua teori nih teman-teman, yaitu teori disorder informasi yang diusulkan oleh Wardle and Dirakshan, serta teori framing yang diusulkan oleh Robert Eman. Berdasarkan tanggapan, pada isu ini terdapat dua kubu nih teman-teman dengan pandangan yang berbeda. Kelompok pertama cenderung menganggap kenaikan harga BBM itu bukan persoalan yang besar sebenarnya. Salah satu komentar berasal dari akun Asi-Asi 928. Narasi yang dibuat oleh akun Asi-Asi ini membangun persepsi bahwa keresahan mengenai kenaikan BBM lebih banyak dibentuk oleh pemberitaan di media sosial dibanding pengalaman masyarakat secara langsung. Pendapat serupa juga muncul dari akun yang bernamakan Dev. Komentar yang telah dituliskan oleh akun yang bernamakan Dev tersebut itu tuh mengarahkan pembaca untuk melihat kenaikan BBM sebagai konsekuensi kondisi ekonomi, sehingga kritik kepada pemerintah itu tuh dianggap kurang tepat teman-teman. Lalu sebaliknya, kelompok kedua itu menunjukkan pandangan yang lebih kritis nih, seperti yang telah ditulis oleh akun bernamakan Frey. Lalu komentar tersebut diperkuat oleh akun yang bernamakan Kacang Ijo. Berbeda dengan kelompok sebelumnya, kedua komentar ini tuh memandang kenaikan BBM sebagai awal dari meningkatnya biaya hidup masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah dinilai layak untuk dikritisi. Seperti yang dapat kita lihat dari komentar-komentar tadi, itu tuh ternyata ada dua aliran pemikiran ya teman-teman. Sebagian masyarakat itu tuh menentang respons pemerintah, sementara sebagian besar lainnya itu berusaha menunjukkan bahwa ekonomi itu stabil. Kelompok pertama lebih banyak memberikan tanggapan yang mendukung atau menenangkan situasi. Salah satu komentar berasal dari akun yang bernama Tamamani. Komentar yang telah dituliskan oleh akun bernamakan Tamamani ini membangun persepsi bahwa media sosial itu lebih sering menyoroti berita yang negatif-negatif aja dibanding perkembangan yang dianggap positif. Narasi serupa juga muncul dari akun yang bernamakan DG_RSP17. Komentar yang telah dituliskan oleh akun bernamakan DG_RSP17 ini tuh mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa pergerakan nilai tukar rupiah tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia dan kondisi ekonomi global. Namun sebaliknya, kelompok kedua menyampaikan kritik terhadap narasi tersebut, seperti komentar yang telah dituliskan oleh akun bernamakan Stoicism.
Komentar ini menunjukkan bahwa penguatan rupiah yang kecil dianggap tidak sebanding dengan pelemahan yang terjadi sebelumnya sehingga tidak layak dipersepsikan sebagai keberhasilan yang besar. Kritik lain juga muncul dari akun yang menamakan Eko Prasetyo 5600. Komentar yang telah dituliskan oleh akun bernamakan Eko Prasetyo tersebut mempertanyakan narasi yang sebelumnya berkembang mengenai pelemahan rupiah sekaligus menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial. Opini publik dibentuk oleh fakta-fakta yang beredar dan bagaimana setiap pengguna mengekspresikan perspektif mereka, seperti yang terlihat dalam analisis kolom komentar tentang kenaikan biaya bensin dan melemahnya nilai tukar rupiah tadi ya teman-teman. Menurut Enman 1993, framing melibatkan pemilihan dan penekanan pada detail-detail tertentu dari suatu peristiwa untuk membantu orang lain memahaminya, mengidentifikasi sumber-sumbernya, menghasilkan opini, dan membentuk pandangan mereka sendiri. Sederhananya, teori framing dari Robert Enman ini digunakan untuk melihat bagaimana buzzer membingkai suatu isu sehingga publik memandang suatu peristiwa sesuai dengan sudut pandang tertentu. Bisa kita lihat dari temuan beberapa komentar tadi, beberapa komentator itu melihat lonjakan biaya bensin baru-baru ini sebagai respons yang wajar terhadap kondisi ekonomi. Nah, namun dampak kenaikan harga bensin terhadap biaya hidup dan penetapan harga kebutuhan pokok adalah perhatian utama bagi kelompok lain. Di sini kita memiliki tren yang serupa dengan melemahnya rupiah. Beberapa orang itu melihatnya sebagai tanda bahwa ekonomi mulai pulih. Sementara yang lain berpikir itu tuh gak cukup jauh untuk menunjukkan bahwa keadaan itu semakin membaik. Enman 1993 berpendapat bahwa pandangan publik tentang suatu subjek tertentu dapat sangat bervariasi tergantung pada bagaimana subjek tersebut disajikan. Teori kedua yang aku pakai adalah teori disorder informasi yang diusulkan oleh Wardle dan Dirakshan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana informasi yang disebarkan oleh buzzer di media sosial dapat menimbulkan kekacauan informasi atau information disorder. Dalam buku mereka tahun 2017 tentang teori disorder informasi, Claire Wardle dan Hossein Dirakshan menyatakan bahwa ada banyak jenis informasi yang berbeda di ranah digital dan semuanya dapat mempengaruhi bagaimana orang pada umumnya melihat suatu masalah tertentu. Menurut penjelasan mereka, ada 3 jenis gangguan informasi. Yang pertama yaitu misinformasi, yang merujuk pada informasi yang tidak akurat dan tidak selalu bermaksud untuk merugikan siapapun. Yang kedua, yaitu disinformasi, yang merujuk pada informasi yang salah yang disebarkan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau merugikan seseorang. Dan yang ketiga, yaitu malinformasi, yang merujuk pada informasi yang sebenarnya digunakan untuk merugikan individu atau kelompok. Meskipun tidak ada jaminan objektivitas dalam penyebaran informasi di media sosial, ketiga kategori ini menunjukkan bagaimana cerita dapat membentuk opini publik ketika dibagikan beberapa kali. Ini memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik tentang masalah politik hanya dengan diulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa kolom komentar media sosial lebih dari sekadar tempat untuk menyuarakan pendapat. Mereka adalah platform untuk mempromosikan narasi tertentu dan membentuk persepsi publik. Menurut interpretasi saya terhadap data, pandangan orang-orang tentang kenaikan harga bensin dan penurunan nilai rupiah tidak lagi terbentuk hanya melalui diskursus rasional. Berbagai isu sering menjadi topik pembicaraan di kolom komentar. Semua orang suka mengambil sikap ketika berbicara tentang debat kebijakan pemerintah. Opini publik lebih dipengaruhi oleh topik yang sedang tren, ada emosi yang kuat di dalamnya, atau pernyataan yang diulang-ulang daripada oleh argumen yang berbasis bukti. Karena di ruang publik itu dipenuhi dengan narasi-narasi yang saling memperkuat dan percakapan berbasis fakta akan dikesampingkan. Keadaan inilah yang akan menyebabkan penurunan kualitas wacana politik, teman-teman. Seperti yang ditunjukkan oleh kejadian ini, penyebaran cepat berita-berita di media sosial, termasuk tindakan akun-akun yang diduga berkonspirasi untuk mempromosikan pendapat tertentu, dapat mengubah opini publik. Nah, gawatnya jika kita tidak mencapai keseimbangan dengan literasi digital yang kuat, orang itu akan semakin kesulitan membedakan antara opini, kebenaran, dan narasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, teman-teman, literasi digital sangat perlu untuk dimiliki oleh seluruh pengguna media sosial agar dapat memilah serta mengevaluasi seluruh informasi yang telah diterima dari media sosial. Pengguna media sosial perlu bersikap kritis dan tidak boleh menelan mentah-mentah lalu cepat terpengaruh oleh narasi yang sengaja dibuat oleh buzzer tanpa memverifikasi, karena informasi yang disebarkan oleh buzzer
itu tuh memiliki tujuan tertentu. Jadi, alangkah baiknya kita menggunakan media sosial dengan bijak. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Dadah!